Oke cuy, selamat datang di channel gua. Di video kali ini gua bakal melanjutkan konten tentang kesalahan-kesalahan hero seperti biasanya. Hero yang akan gua bahas kali ini yaitu Hero Argus. Argus merupakan hero fighter yang jarang banget dipakai. Tapi semenjak hero ini di revamp, Argus jadi kuat banget. Skill-skillnya ngeselin, basic attack-nya sakit, attack speed-nya juga gede. Ngeselin banget dah pokoknya. Tapi keluh kesah ketika pakai ini hero tuh ya, darahnya tipis. Susah banget nih hero untuk diajak barbar. Kudu nunggu ulti terus mainnya. Udah mah cooldown ultinya setahun lagi. Gue yakin user Argus ini selalu sabar dalam menghadapi cobaan. Ultinya aja ditungguin terus, apalagi doinya ya kan. Ya, ayo. Oke, tanpa basa-basi lagi, kalau kalian user Argus atau pengen belajar Argus, simak baik-baik karena di sini gua bakal membahas seputar hero Argus dari spell, emblem, build, skill dan kesalahan-kesalahannya. Let's go. Oke, di sini gua mau membahas tentang spellnya Argus terlebih dahulu. Jadi untuk hero Argus, dia itu bisa kita gunakan sebagai offlaner. Untuk spellnya, kalian bisa menggunakan spell execute ya. Karena awal-awal di make Argus itu geteknya bukan main. Mau lasit aja susah banget. Tapi ketika lu memakai ini spell, lu pasti bakal mendingan lah di early game. Soalnya spell ini juga bisa digunakan untuk nyampahkan auto panen kill ya kan di early game. Sedangkan untuk emblem Argus, di sini gua memakai emblem assassin dengan custom seperti ini. Berhubung hero Argus itu tipikal hero yang suka buy one, maka di sini gua menggunakan talent high and dry agar di saat buy one nanti kita bisa mendapatkan damage tambahan sebesar 6% guys. Untuk build Argus di sini bisa kalian pilih. Yang pertama ada build full damage, yang kedua ada build penghancur defense, dan yang ketiga ini ada build defense. Build yang biasa gua pakai yaitu build yang full damage ini ya. Karena ketika kalian memakai build ini, pasif si Argus itu bakal keluar terus-menerus cuy. Tapi kelemahan dari build ini ya cuma satu, yaitu darah kalian bakal tipis. Itu juga terserah kalian sih, mau pakai build yang berbeda juga gak masalah. Karena tiap orang gameplaynya beda-beda. Jadi pakai aja build yang menurut kalian itu enak dipakai. Jangan maksa pakai build orang lain kalau sekiranya build itu gak cocok dengan gameplay sendiri guys. Oke, yang tadi itu merupakan pembahasan tentang build hero Argus. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan skill hero Argus. Untuk pembahasannya kita mulai dari pasifnya terlebih dahulu. Pasif Warmonger. Saat Argus menerima atau memberikan damage, ia akan mengisi melis energi. Ketika melis energi terisi penuh, basic attack berikutnya bakal kayak ada bayangan gitu dan memulihkan 105 HP untuk Argus. Skill 1, Demonic Drive. Argus memanggil Demonic Hand dan berpindah tempat ke arah yang ditentukan. Ketika hero lawan mengenai skill ini, Argus akan memberikan efek stun kepada target selama 0,7 detik. Setelah skill ini digunakan kembali, Argus dapat melakukan charge tambahan. Skill 2, Meteoric Sword. Argus menyerang ke depan dengan kekuatan Demonic Blade. Ketika skill ini mengenai hero lawan, Argus akan memberikan efek slow sebesar 80% selama 0,8 detik. Ia juga akan memberikan efek racun selama 4 detik kepada target tersebut. Target yang terkena efek racun, darahnya bakal berkurang sedikit demi sedikit dan meninggalkan jejak darah yang bikin lari si Argus ini jadi ngabret guys. Skill 3, Eternal Evil. Argus menjadi abadi selama 5 detik. Ketika skill ini aktif, Argus akan menghapus seluruh debuff dari dirinya dan menambah kecepatan pasif secara drastis. Ketika efek ini berakhir, Argus akan memperoleh HP setara dengan 100% dari damage yang diberikan kepada hero atau minion lawan. Oke, semua yang udah gua bahas tadi itu merupakan hal-hal yang harus dipersiapkan ketika ingin bermain hero Argus. Untuk kelanjutannya, di sini gua akan membagikan 5 kesalahan user Argus yang sering terjadi di season ini. Kesalahan yang pertama yaitu terlalu bermain agresif sebelum level 4. Jadi ketika menggunakan Argus, awal-awal itu harus main aman ya. Dikarenakan darah si Argus ini tipis banget. Damage-nya juga belum seberapa di early game. Oleh karena itu gak usah lah agresif-agresif. Kalau bisa kita cicil-cicil aja dulu. Gua sih kalau nyicil musuh biasanya menggunakan skill 1,
tojos, basic attack, terus balik lagi. Gitu-gitu doang sih sampai level 4. Kalau sekiranya udah level 4, baru kita bisa bermain agresif. Tapi agresifnya jangan kayak orang kesurupan. Kita boleh bermain agresif di saat ulti kita siap. Kalau ulti kita masih cooldown ya gak usah maksa agresif, ntar mati yang ada. Kesalahan yang kedua yaitu penggunaan skill 1 tidak sesuai kondisi. Seperti yang kita tahu, skill 1 ini merupakan satu-satunya skill blink yang dimiliki oleh hero Argus. Oleh karena itu, skill ini harus kita gunakan sesuai kebutuhan dan kondisional. Kita itu gak selamanya harus maju menggunakan skill ini. Ada kalanya kita harus mundur. Contohnya ketika kita sedang di dalam kondisi di geng, kita bisa menggunakan skill 1 ini untuk kabur, bukan untuk maju ya. Sebaliknya, jika kondisi sedang buy one, kita bisa menggunakan skill ini untuk maju. Ketika kalian udah ngerti sama potensi skill 1 Argus ini, dijamin kalian bakal langsung paham di mana harus maju dan di mana harus mundur. Ya pokoknya kalau mau pakai skill ini lihat-lihat kondisi dulu lah biar gak salah loncat. Karena skill ini cuma satu-satunya skill kabur yang dimiliki oleh Argus. Kesalahan yang ketiga yaitu sering menunda ultimate. Sebenarnya menunda ultimate ini tuh gak masalah ketika kita sedang di dalam posisi buy one. Tapi yang jadi masalah tuh ketika kita sedang di dalam posisi sedang war. Pernah gak sih ketika lu masuk war terus ulti lu gak kepencet? Kan idiot gitu, ulti gak kepencet. Dan biasanya hal tersebut disebabkan karena sering menunda ultimate. Timing penggunaan ulti di saat war itu harus bener-bener on point. Kalau gak bisa nentuin timingnya ya mending pas masuk war itu ultinya langsung dipakai daripada nunggu darah dikit ntar mati duluan lagi sebelum mencet ulti. Menunda ulti itu sebenarnya boleh-boleh aja, tapi lihat dulu musuhnya. Kalau di musuh ada hero yang ngeburst, penggunaan ulti kalian itu harus on point aja. Udah gitu doang sih. Kesalahan yang keempat yaitu join war tanpa persiapan ulti. Argus tanpa ultimate itu bagaikan kecoa tanpa sayap cuy. Lemah banget asli. Oleh karena itu di saat ada war besar-besaran, ulti kalian itu wajib siap. Kalau ulti kalian masih cooldown ya tinggal pencet aja tombol ini. Pasti teman-teman kalian bakal ngerti kok. Sebenarnya boleh-boleh aja masuk war tanpa ulti, tapi dengan syarat warnya itu masih kecil-kecilan seperti 3 versus 3, 3 versus 2, yang gitu-gitulah. Karena dengan join war yang tidak terlalu besar, kita jadi bakal lebih mudah untuk masuk sama keluarnya guys. Berbeda dengan war 5 versus 5 yang membutuhkan semua skill sehingga setelah masuk itu kita harus dipaksa maju. Untuk keluarnya juga pasti akan sedikit lebih susah kan? Makanya agar daya tahan si Argus ini lama, ulti kita itu harus benar-benar dipersiapkan terlebih dahulu. Jangan sok-sokan masuk war ketika ulti sedang cooldown. Karena hal itu akan mengakibatkan kesalahan yang lumayan fatal guys. Kesalahan yang kelima yaitu solo versus squad. Dikarenakan Argus mempunyai ulti yang sangat OP, yaitu menjadi kebal, rata-rata usernya itu jadi pada suka maju-maju gak jelas gitu. Apalagi ketika menang gold, udah serasa jadi Genji cok. Tapi asal kalian tahu, manusia itu gak ada yang abadi. Argus aja kebalnya cuma 5 detik, masa kalian mau nantang solo versus squad sih? Padahal Argus kebalnya cuma 5 detik. Kalau darah musuh pada sekarat sih gak jadi masalah. Ini kalau darah musuh pada penuh sama skillnya juga belum dikeluarin, gimana? Apakah kalian bisa mengalahkan 5 orang dalam waktu 5 detik? Gak mungkin banget kan? Menurut gua Argus itu merupakan hero buy one. Susah kalau 1 versus 5. Paling mentok-mentok cuma 1 versus 3 kuatnya. Oleh karena itu, kalau pakai Argus, jiwa kalian jangan terlalu membonek. Jangan nafsu walaupun bisa kebal. Kita kill aja satu persatu, karena kami itu user Argus, bukan user Alu. Oke, segitu aja yang bisa gua bahas di video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada yang mau request hero, kalian bisa komen aja di kolom komentar ya. Bye!